Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka saya membaca dan mendengar beberapa istilah yang muncul dipakai untuk menggambarkan kehidupan akibat dari COVID ini, saudara, yaitu kata restart. Nah, apa arti daripada kata restart? Banyak orang melihat lewat masa pandemi COVID-19 ini, maka terjadi sebuah restart kehidupan. Restart itu artinya adalah start ulang, atau boleh kita artikan secara sederhana, memulai ulang. Artinya dimulai dari awal, diulang kembali dari awalnya. Nah, mengacu kepada pengertian restart ini, maka saya teringat satu kata yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu kata pemulihan. Kata pemulihan ini punya arti yang kurang lebih sama dengan kata restart ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah arti daripada pemulihan? Pemulihan itu punya arti dikembalikan kepada tempat yang semula, tapi tidak hanya berhenti dikembalikan saja, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Jadi pemulihan secara sederhana punya arti dikembalikan ke tempat yang semula dan dalam keadaan yang lebih baik. Nah, berbicara tentang pemulihan, maka ada satu ayat tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 21 tertulis demikian, bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, ini perlu digarisbawahi, pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat ini begitu jelas bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi artinya begini, bahwa Tuhan sebelum datang kembali, maka inilah saat-saatnya pemulihan, dikembalikan kepada keadaan yang semula dan dalam keadaan yang lebih baik. Terjadi sebuah restart, diulang kembali, dikembalikan kepada rencana yang semula dan dalam keadaan yang lebih baik. Dan yang luar biasanya, ayat itu bilang pemulihan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu sedang ditarik kembali, dibawa kembali kepada yang semula, dan Tuhan inginkan untuk menjadi lebih baik. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemulihan ini pun juga termasuk kehidupan kita, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang percaya, semua sedang dipulihkan. Mungkin selama ini jalannya sudah melenceng, entah itu sedikit ataupun lebar, tapi apa yang direncanakan oleh Allah sejak semula telah meleset, telah melenceng, meleset dari sasaran. Bahkan kata meleset dari sasaran itu adalah dosa. Jadi karena sudah meleset, sudah melenceng, maka Tuhan perlu sepertinya mendaur ulang dan membawa kembali kepada rencananya yang semula untuk memulai kembali dalam cara yang lebih baru untuk keadaan yang lebih baik. Hari-hari ini sudah pemulihan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, termasuk di dalamnya adalah pemulihan gereja. Nah, hanya sayangnya Bapak Ibu Saudara, gereja sekarang banyak dipandang sebagai sebuah tempat pertemuan. Gereja dilihat sebagai gedung, bahkan
beberapa orang berpikir bahwa gereja itu adalah denominasi. Padahal Alkitab waktu berbicara tentang gereja itu menunjuk kepada jemaat, kepada orang-orangnya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yang kemudian berkumpul, bersekutu untuk menggenapi rencana Allah atas setiap kehidupan mereka. Nah, saya percaya bahwa lewat COVID-19 ini gereja Tuhan sedang dipulihkan. Nah, kalau kita mau melihat gambaran gereja yang sesungguhnya, maka Alkitab menuliskan tentang cara hidup gereja atau jemaat yang mula-mula. Maka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara akan melihat di situ bahwa ada dua ciri daripada kehidupan gereja Tuhan, jemaat gereja mula-mula. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat ini kita menemukan bahwa cara hidup gereja yang pertama atau jemaat mula-mula itu adalah bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan. Nah, Tuhan sedang ingin memulihkan gerejanya untuk pertama bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam pengajaran tentang kebenaran, pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat, di situ dituliskan bahwa akan tiba waktunya bahwa orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka hanya ingin mengumpulkan guru-guru yang memuaskan telinga mereka. Gereja hari-hari ini, berita firman bukan lagi tentang ajaran rasul-rasul, bukan lagi tentang pengajaran kebenaran, tetapi kepada banyak hal yang hanya memuaskan telinga, yang hanya sesuai dengan keinginan kehidupan hari-hari ini. Dan inilah saatnya gereja sedang dipulihkan kembali kepada pengajaran yang benar, kepada teaching firman Allah yang beritanya adalah Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan kita. Yang kedua, jemaat gereja mula-mula itu adalah bertekun di dalam persekutuan. Nah, Tuhan ingin sedang pulihkan persekutuan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar persekutuan yang kelihatan. Karena kata persekutuan di sini bukan hanya sekedar kehadiran fisik, tapi lebih kepada hubungan batin, yaitu sebuah persekutuan dari hati ke hati. Karena kita menemui fakta bahwa orang bisa bersama fisiknya, tapi hatinya tidak. Itu sebabnya Tuhan ingin memulihkan gereja ada dalam persekutuan yang sesungguhnya. Untuk persekutuan dari hati ke hati, ada ikatan batin, ada hubungan yang kuat seorang dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tetapi karena ada hubungan batin, ada ikatan hati, maka kasihlah yang mengikatkan satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan kita bukannya sekedar persekutuan yang kelihatan, yang hanya di kulit luar, tetapi lebih kepada hubungan yang mendalam. Dan saya percaya bahwa jemaat yang seperti inilah yang Tuhan rindukan, bahwa kita bersekutu bukan karena hal yang lain, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Hati melekat kepada hati yang lain, sehingga yang salah dimaafkan, yang kurang ditingkatkan, yang lemah dikuatkan, saling memberi, saling menasehati, saling mengampuni, saling mengasihi. Dan itulah ciri daripada gereja mula-mula. Dan inilah yang sedang Tuhan pulihkan lewat masa pandemi COVID ini. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati kita.